Terlihat atau tidak share screen-nya? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Baik, kita mulai kelas hari ini. Kita dengan kelas besar lagi. Semoga teman-teman semuanya yang tidak berhalangan bisa off cam, tapi yang berhalangan bisa chat dulu kenapa berhalangannya tidak on cam. Di pagi hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus diberikan kesehatan walaupun sekarang kita sedang di masa yang sedang memanas kembali, COVID sedang naik lagi angkanya. Semoga kita semua yang di sini, orang tua kita, keluarga kita semuanya diberi kesehatan. Doa mulai. Baik, kalau kemarin di awal perkuliahan teman-teman sudah berkenalan sedikit terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dengan Pak Imam Sukadi. Hari ini kita akan memulai kembali terkait dengan pendidikan kewarganegaraan yang mungkin teman-teman masih ada yang banyak yang masih berpikir terkait dengan kenapa kita harus belajar lagi pendidikan kewarganegaraan, Bu? Padahal saya sudah belajar dari zaman SD. Kenapa kita harus belajar lagi terkait dengan pendidikan kewarganegaraan yang sebenarnya itu menurut saya nggak penting, Bu. Saya ngambil farmasi. Untuk apa saya ngambil pendidikan kewarganegaraan? Nah, mindset yang seperti itu adalah mindset yang harus kita rubah mulai dari sekarang. Ada yang bocor nih kayaknya. Oke, saya lanjut. Kenapa teman-teman di sini walaupun sudah duduk di bangku perkuliahan tetap harus kita belajar lagi. Dan pendidikan kewarganegaraan ini menjadi mata kuliah wajib yang harus diambil. Di semua fakultas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bukan hanya di UIN, tapi di semua universitas. Di tingkatan universitas. Kita diwajibkan untuk belajar kembali terkait dengan kewarganegaraan yang menjadi mata kuliah wajib. Hal tersebut tidak menjadi sebuah hal fenomena yang kenapa harus dipertanyakan. Karena pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan tujuan dari pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya kepada teman-teman sekarang yang lagi duduk di bangku kuliah, ketika nanti menyelesaikan studinya di dalam belajar, ketika nanti menjadi seorang, kita nggak tahu teman-teman nanti mungkin jadi apa ya, ada yang mungkin jadi apoteker, ada yang mungkin bekerja di bidang yang lainnya. Hal tersebut tidak serta-merta melupakan yang namanya sejarah bangsa. Apa nilai-nilai apa yang harus dituangkan dalam sebuah kehidupan seperti itu. Dan hal yang tidak lain tidak bukan juga mengajarkan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi notabene yang warga negara Indonesia ini kan majemuk ya, tidak hanya dari satu adat dan berbagai adat ada di sini, bagaimana cara kita menyikapinya ketika ada perbedaan-perbedaan itu. Konsep yang paling penting yang harus dikembangkan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana dan profesional? Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana di dalamnya dijelaskan terkait dengan output dari seorang sarjana. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual yang berbudaya,
mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan diri menjadi profesional. Nah, profesional di bawah sini itu adalah profesional yang mampu membawa dirinya menjadi yang lebih baik, namun tidak menciderai hal-hal yang harusnya dijaga, yaitu berbangsa dan bernegara. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, jadi di sini yang tadi saya katakan bahwa profesional itu bukan hanya saya hebat dalam sebuah bidang ini, saya hebat dalam ilmu ini, tapi juga tidak serta-merta melupakan bahwa, oh, saya warga negara yang baik, harus bersikap seperti apa. Adapun kedudukan kita di dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, kita tetap berstatus warga negara. Nanti di materi selanjutnya akan dijelaskan terkait hal-hal apa saja yang mencakup terkait dengan warga negara itu sendiri. Kita harus menjadi seperti apa sih warga negara yang baik itu? Nah, kalau terkait dengan istilah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata ini, tapi saya harus menjelaskan kembali. Takutnya teman-teman ada yang lupa, karena kemarin ketika ditanyakan terkait dengan apa sih nama lengkap dari Indonesia, itu pun banyak dari teman-teman yang tidak bisa menjawab dengan benar. Padahal kita bicaranya sudah di jenjang perkuliahan gitu kan, udah mau jadi sarjana, tapi ternyata hal yang seperti itu masih terlupakan. Padahal harusnya sudah di luar kepala ya, ketika ditanya tidak perlu berpikir, itu kita sudah bisa menjawab gitu. Tapi ternyata masih banyak dari teman-teman yang, wah, mungkin bisa dikatakan adalah itu hal sepele gitu. Ternyata malah hal sepele itu yang akhirnya, wah, jadi menurunkan standar kayaknya. Nah, kalau terkait dengan pengertian itu sendiri, warga negara dapat berarti, kalau saya bicara member, mungkin teman-teman yang member ini nih, seperti member Korea dan lain sebagainya, kayak gitu sekarang yang lagi happening gitu kan. Kalau di dalam warga negara, kita juga disebut sebagai member, tapi dalam sebuah tatanan suatu negara atau anggota. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup memiliki adat tanggung jawabnya. Di Indonesia, istilah warga negara berasal dari bahasa Belanda. Ada yang bisa menyebutkan dengan benar mungkin bahasa Belandanya ini dibacanya apa? Silakan raise your hand. Ada nilai plus buat teman-teman yang bisa menjawab. Ayo. Kok udah diem semua? Ini kelas besar ya, kelas gabungan. Nanti di akhir perkuliahan saya akan ngajak teman-teman diskusi terlebih dahulu. Ini enaknya kita gimana? Karena ini kelasnya kelas besar dan minggu depan teman-teman sudah harus buat paper dan presentasi per kelompok. Nanti kita komunikasikan setelah materi ini selesai. Oke, ada yang mau menjawab atau mungkin mau saya tunjuk aja? Ada yang bisa membaca dengan benar? Baca doang kok, nggak disuruh nyari. Nih, bahasa Belandanya warga negara itu apa sih? Gitu. Saya menjawab, Bu. Oke, sebutin nama ya. Nah, nama saya Muhammad Afrizal. Oke, Mas Afrizal. Silakan. Warga negara dari bahasa Belanda atau Staatsburger atau Onderdown. Hampir bener. Tapi udah dapat nilai plus sih. Tapi pelafalannya masih kurang jelas gitu. Ada yang mau nyoba lagi? Oke, terima kasih Mas Afrizal. Izin mencoba. Oke, siapa dulu nih? Ada dua yang oke, sebut nama dulu. Perkenalkan Ibu, nama saya Korianu Afaiza, 2107030095. Izin membaca bahasa Belandanya warga negara. Dari kelas apa, Mbak? Sebentar, dari kelas apa? Dari kelas B. Oke. Silakan, Mbak. Apa?
itu warga negara dalam bahasa Belanda disebutnya Stadburger atau Underdown. Oke. Oke. Sudah mulai lebih rapi, Pak Korea. Ada lagi yang tadi mau nyoba? Silahkan. Saya Bu. Oke, sebut nama dan kelas ya. Randy Firdaus. Kelas A. Oke. Gimana Mas Randy? Yang bahasa Latinnya ini Bu ini. Ya. Starburger and Underdone. Oke. Tapi pelafalnya masih kurang, tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah mencoba. Ada lagi, satu lagi? Izin menjawab, Ibu. Wah, barengan. Satu-satu dulu. Yang mana dulu? Sebut nama dan kelas dulu. Saya atas nama Gantian. atas nama Hikmah Helmi Bahtiar, NIM 54 dari kelas A. Dibacanya Staatsburger atau Onderdaan. Oke. Lagi? Yang tadi satunya siapa? Saya Rahayu Hikmatul Nikmah dari kelas A, Bu. Oke, Mbak Rahayu. Dari istilah warga negara dari bahasa Belanda yaitu Staatsburger atau Onderdaan. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin terakhir saya kasih dulu kesempatan. Saya Bu Mesri Anantawinayas. Oke, dari kelas? Dari kelas C. Oke. Ananta. Oke, gimana Mbak? Bacanya Starburger Underdaan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang sudah nyoba. Jadi, di dalam bahasa Belanda, kalau bahasa Belanda itu tidak seperti bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu mungkin ada beberapa konsonan yang dihilangkan. Tapi kalau di dalam bahasa Belanda, itu hampir membacanya adalah 100% sama dengan yang dituliskan. Misalkan ini adalah Stadburger. Jadi, semuanya dilafalkan, teman-teman. Ada yang bocor lagi suaranya? Oke, terima kasih. Jadi pelafalannya adalah dibaca semuanya. Dibacanya itu dengan jelas gitu. Nggak kayak ke Indonesia. Kalau di bahasa Inggris misalkan tulisannya adalah on the other, itu bahasanya on the other. Kalau di dalam bahasa Belanda, ini dibaca semuanya dengan konsonan huruf yang dituliskan itu dibaca semuanya. Jadi kalau warga negara di dalam bahasa Belanda itu disebut dengan Stadburger dan Onderdaan. Nah, itu adalah kaulan negara. Nah, secara istilah, warga negara dalam keputusan Inggris dikenal dengan istilah civic. Nah, civic, citizen, atau civicus, yang berartinya sama, itu adalah kewarganegaraan. Nah, kalau konsep warga negara Indonesia sendiri adalah warga negara dalam arti modern ya, warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk menjadi seorang warga negara tidak serta-merta kita hanya tinggal ataupun kita udah lama di sini, kita disebut warga negara, tidak bisa. Ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait bagaimana menjadi warga negara. Kalau memang kamu tidak terlahir di sini, orang tuamu tidak berdomisili di sini, harus seperti apa untuk pindah menjadi seorang warga negara? Kalau dari WNA ya. Seperti itu. Kalau secara epistemologis, konsep dari kewarganegaraan sendiri itu kan terdiri dari dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu secara epistemologi ya, Nah, untuk secara yuridisnya,
istilah kewarganegaraan adalah segala hal yang ihwal, yang berhubungan dengan warga negara itu sendiri. Di dalam para ahli menyebutkan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Di sini saya menyebutkan yang paling bahasanya mudah dipahami adalah dari M. Nu'man Sumantri. Dia menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politis yang diperluas dan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, masyarakat, dan juga orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau dari pengertian yang telah saya tuliskan di sini, saya mau teman-teman, mungkin ada yang mau raise your hand, menjelaskan sedikit gitu terkait dengan apa yang saya tuliskan di sini. Hal-hal apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu? Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran. Kenapa pendidikan kewarganegaraan itu penting kita pelajari sampai di jenjang perkuliahan? Mungkin kemarin sudah disinggung sedikit gitu ya. Kenapa kita perlu belajar pendidikan kewarganegaraan gitu sama Pak Imam kemarin. Nah sekarang mungkin ada teman-teman, silahkan yang mau raise your hand. Kenapa sih kita penting untuk belajar terkait, sebelum saya lanjutkan, nanti saya ada penjelasan lebih lanjut, tapi saya mau ada di teman-teman yang mungkin mau memberikan sebuah gambaran. Kenapa penting Bu kita belajar terkait dengan pendidikan kewarganegaraan sampai di jenjang setinggi ini? Silahkan, ada yang mau raise your hand? Semakin aktif teman-teman di sini, ini kelas besar ya, semakin teman-teman aktif di sini, semakin teman-teman bisa berpartisipasi di kelas, tenang, untuk nilai, oke, ada yang sudah raise your hand. Ada 2, oke. Saya ini dulu, dari yang belakang ini 107, silahkan sebut nama dan kelas. Nama saya Muhammad Yazid Al-Farawi. Dari kelas apa? Kelas B. Oke. Gimana Mas? Kenapa Mas? Kita penting nih belajar di sini. Saya pendidikan kewarganegaraan ini penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme setiap warga negara itu. Karena warga negara jika tidak mempunyai rasa nasionalisme, sepertinya tidak cakap untuk dibilang warga negara seperti itu. Oke, lanjut lagi. Satunya dari yang NIM-nya 010, silahkan. Kan Bu, nama saya Muhammad Faisal Yusuf dari kelas B. Menurut saya itu belajar PKN kewarganegaraan itu sangat penting karena kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita dilandaskan dengan Pancasila dan norma-norma yang dipelajari dalam kewarganegaraan. Dan kita juga dilatih untuk berpikir kritis dengan landasan-landasan yang sudah diatur dalam Pancasila dan tidak kayak bertindak seenaknya tanpa ada landasan-landasan tertentu. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Ada 2. Silahkan sebut nama dan kelas. Kenalkan, nama saya Fania Zia, kelas B. Kelas B. Menurut saya tuh kalau pendidikan kewarganegaraan kenapa penting? Karena kita sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajiban yang kita miliki. Itu Bu. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut 095 ya. Baik, Ibu izin menjawab. Saya Farian Al-Faiza dari kelas B. Jadi, tujuan kita belajar pendidikan kewarganegaraan sejak dari SD, itu pertama dari tujuan pemerintah untuk membuat warga negaranya menjadi warga negara yang baik, sesuai dengan bersangkutan dengan apa yang sudah ditetapkan di negara. Jadi, semisal kita menjadi warga negara yang baik, berarti kita bersifat patriotisme, nasionalisme, dan berusaha untuk membanggakan nama negara kita. Sehingga negara kita menjadi negara yang lebih baik dan bisa
menumbuhkan rasa nasionalisme maupun patriotisme dari diri kita sejak dini sampai menjadi sarjana yang profesional yang menguntungkan negara juga. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kayaknya rasanya saya udah nggak perlu ngajar lagi ya, teman-teman sudah expert semua nih di bidang pendidikan kewarganegaraan kayaknya. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau tadi terkait dengan para ahli menjabarkan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman juga sudah menjelaskan sedemikian hebatnya tadi terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Urgensi pendidikan kewarganegaraan secara yuridis. Nah, kalau yuridis itu secara hukum. Secara hukum itu dituliskan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 ayat 2 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah mata kuliah yang wajib. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menekankan kembali terkait dengan pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini sebetulnya terkait dengan hal ini itu bersangkutan. Kenapa teman-teman itu mungkin kemarin waktu ospek itu disebutkan bahwa mahasiswa itu adalah agent of change. Seperti itu. Nah, agent of change itu bukan berarti teman-teman itu misalkan nih, kalau ada teman-temannya demo, di depan kantor DPRD, yuk ikut demo, yaudah ikut gitu. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman demo itu boleh nggak sih menyampaikan aspirasi? Oke, saya mau tanya ke siapa nih? Mbak Naila Atika Fitri. Dari kelas apa, Mbak? Saya dari kelas B, Bu. Sorry, nggak dengar dari kelas? Dari kelas B, Bu. Oke, dari kelas B. Mbak, menurut kamu, ketika mahasiswa demo itu baik atau tidak? Menurut saya baik saja, Bu, asal dilakukan sesuai dengan ketentuannya, seperti tidak ada kekerasan, tidak ada bentrok-bentrok. Karena demo sendiri kan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi. Seperti itu menurut saya. Oke. Jadi, kalau kita demo, menyampaikan aspirasi itu boleh. Tapi yang pertama, harus tahu apa sih problem yang kita permasalahkan. Misalkan kemarin ada undang-undang Omnibus Law yang lagi marak gitu. Kalau biasanya itu sih, selama ini yang saya tahu, provokatornya adalah anak-anak dari Fakultas Hukum, yang mereka belajar nih terkait dengan peraturan perundang-undangan secara lebih dalam gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman dari fakultas-fakultas lain mereka juga hanya ikut-ikutan gitu. Yang disayangkan adalah mereka hanya ikut-ikutan arogansinya aja. Nanti ketika ada baku hantam, mereka ikut-ikutan batu hantam. Ketika ditanya, kenapa sih Mas? Apa permasalahannya? Kenapa ikutan demo? Ada apa? Nggak tahu, yang penting saya ikut-ikutan. Nah, itu tidak sama sekali mencerminkan agent of change dari mahasiswa yang seharusnya. Kalau menyampaikan aspirasi itu banyak caranya, tidak hanya dengan demo, tidak hanya dengan melakukan kekerasan agar kita didengar sebagai mahasiswa turun ke jalan. Itu juga merupakan satu cara, tapi sebenarnya masih banyak cara-cara yang lebih intelektual dari seorang mahasiswa. Menyampaikan aspirasi itu banyak caranya, seperti kita melakukan nanti ada dialog dengan para pejabat, kita berdiskusi, kita menyampaikan aspirasi mungkin dengan tulisan, dengan karya, dengan ada beberapa media-media sekarang, apalagi media sosial ya. Sekarang hati-hati sekali dalam menyampaikan tulisan. Mungkin tangan kita dengan mudahnya menulis di dalam media sosial, nulis status lah. Tapi hal tersebut ternyata akan berdampak ketika kita tidak memikirkan kedua kalinya. Dampak apa sih yang akan kita dapat nih? Misalkan aku nulis nih, wah aku lagi disakitin kayak gini. Mungkin orang yang harusnya tidak berkepentingan merasa, loh, kok dia nulis seperti ini? Akhirnya kita tidak sadar menyakiti perasaan orang lain. Apalagi kalau udah bawa-bawa nama negara.
nanti kita bakal diseret-seret, kan sekarang lagi marak sekali itu kan. Makanya hati-hati sekali dalam menyampaikan sebuah aspirasi. Sampaikan dengan cara yang intelektual. Itu kalau yang dibilang oleh senior-senior saya seperti itu. Kita sebagai mahasiswa tuh harus yang cantik gitu menyampaikan aspirasi dengan cara yang intelektual seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini terkait dengan secara histori. Kenapa pendidikan kewarganegaraan itu ada gitu kan? Nah, pendidikan kewarganegaraan itu diselenggarakan awalnya oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cinta akan Indonesia merdeka. Nah, pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang substansial itu sudah jauh ada, bahkan sebelum Indonesia diproklamasikan merdeka oleh Budi Utomo di tahun 1908, di mana dia menanamkan kesadaran sebagai bangsa kepada pemuda-pemuda. Nah, berdiri pula organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti, mungkin teman-teman sudah pernah belajar sejarah ya, tentang syariat Islam, syarikat Islam. Sekarang juga ada Muhammadiyah, Indisip Party, PSII, Nahdlatul Ulama, dan banyak lagi organisasi-organisasi. Nah, yang perlu ditanamkan adalah kepada teman-teman, cinta tanah air itu adalah mencintai seluruhnya, mencintai seluruh yang ada di dalamnya, kemajemukannya. Sekarang apalagi teman-teman itu harus membentengi diri terkait dengan adanya kemarin kita sempat lagi marak terkait dengan terorisme seperti itu. Mereka menggaung-gaungkan agama Islam, membawa-bawa agama Islam, tapi mereka membawa dengan kekerasan, mereka membawa dengan tidak baik, atau mungkin bisa dikatakan tidak sopan seperti itu, dengan arogansi yang mereka lakukan. Padahal Islam itu dikenal dengan rahmatul alamin yang kita itu semuanya itu bisa dikatakan dengan baik-baik gitu kan. Nah, pada tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda. Oke, kayaknya teman-teman sudah tahu ya tanggal Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? Ada yang bisa menjawab atau harus ditunjuk kira-kira? Bisa menjawab, Bu. Oke, sebut nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Yana Romawati, kelas B, NIM 21. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bisa diulang lagi, Mbak? Tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober tahun? 1928. Bener nggak, Mas Muhammad? Bukan. Ini siapa nih yang belakangnya 09? Oke, Muhammad Syadam. Cuman statnya doang yang ada nih. Bener nggak, Mas, tanggalnya itu tanggal 28 Oktober? Kelahiran Sumpah Pemuda ya, Bu? Iya, tanggal berapa, Mas? Tanggal 28 Oktober 1928. Oke, terima kasih kepada Mas Yana dan Mas Muhammad Syadam. Oke. Di tahun 1928 tanggal 28 Oktober itu sudah kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Ada mungkin yang bisa menyampaikan isi dari Sumpah Pemuda itu apa? Oke, sebut nama dan kelas. Oh, banyak sekali. Oke. Az-Zahra Yumna. Silakan. Ya, Bu, nama saya, perkenalkan nama saya Zahra Yumna Sabila dari kelas C. Oke, gimana? Isi Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke.
Ini nge-lag atau berhenti? Oke, terima kasih. Kalau kelas online tuh gini ya, jadi ketika ada pertanyaan tuh langsung tuh tangannya pada browsing semua kan, kelihatan gitu kan. Oke, lanjut lagi. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Tenang-tenang, yang lain tenang, pasti kebagian. Itu adalah Sumpah Pemuda, di mana kita harus mencintai tanah air. Kita harus mencintai bangsa ini. Kita harus mencintai bahasa ibu bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita harus mencintai segala yang ada di Indonesia. Jadi saya bilang, kalian harus mencintai semua kemajemukannya, tidak hanya satu hal, tapi semuanya. Ketika orang lain mengatakan bahwa jangan, kita harus mendirikan negara Islam di Indonesia, karena notabene mayoritas adalah agama Indonesia. Jadi kita harus mendirikan agama Indonesia, negara Islam di Indonesia. Hal tersebut yang perlu ditanamkan kepada semua teman-teman mahasiswa, bahwa kalau mencintai jangan setengah-setengah dong. Cinta Indonesia, cinta semuanya. Jangan hanya dicomotin satu persatunya. Karena Indonesia adalah apa semuanya negara Indonesia. Oke, semuanya sudah dijawab ya. Ika tinggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyatakan bahwa harus mendirikan negara Islam di Indonesia, mungkin itu perlu ditanyakan terkait dengan ideologinya. Ideologinya seperti apa? Mungkin dia agak melenceng gitu kan. Nah, itu kita bahas nanti ke depannya lagi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Nah, itu tadi secara yuridisnya. Nah, secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Sangat diperlukan oleh masyarakat dan negara-negara untuk menjaga, mengisi, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara juga bangsa. Mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa, the founding father. Nah, cita-cita ini, kalau mungkin teman-teman harusnya hafal ya, di dalam preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang bisa menjawab secara cepat nih sekarang, nggak perlu browsing. Di dalam alinea keempat, siapa yang bisa membacakan? Bukan membacakan sih, menyebutkan. Di dalam preambul Undang-Undang Dasar. Kecepatan nih. Nggak hafal preambul juga. Kayaknya kalau lagu-lagu Korea tuh udah di luar gitu ya. Apalagi kalau lagu-lagu TikTok gitu, sudah di luar kepala gitu. Tapi kalau untuk preambul Undang-Undang Dasar, lupa semua kayaknya. Oke, ada yang raise your hand, silahkan. Mbak Yasinta. Perkenalkan, saya Yasinta Afilia Rahman, NIM 125. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Itu tadi ya di dalam preambul. Mbak Yasinta kelas apa? Dari kelas B. Kelas B, oke. Nah, itulah kenapa sangat diperlukan oleh masyarakat dan juga negara untuk menjaga, mengisi, memelihara, mempertahankan eksistensi dari bangsa dan negaranya, untuk mempertahankan mencapai tujuan dari suatu negara kita.
Oleh karena itu, diperlukan proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara agar dapat terus memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan juga cinta tanah air. Kita harus menghargai bagaimana dulu nenek moyang kita, bukan nenek moyang sih ya, para pahlawan kita yang telah gugur di dalam untuk berperang mendapatkan kemerdekaan. Sekarang kita tinggal menikmati hasilnya. Kita sudah tinggal di dalam negaranya, kita menikmati apa yang ada, tinggal menikmati loh untuk mempertahankan dan menjaga. Jadi saya rasa bukan hal yang susah untuk kita bagaimana mempertahankan hal tersebut. Oke, itu tadi secara kita udah belajar secara sejarah ya terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang saya mau teman-teman itu bisa menyebutkan menjadi warga negara yang baik itu warga negara yang seperti apa. Jadi saya sudah menjelaskan ya terkait dengan bagaimana kita harus mencintai tanah air dan lain sebagainya. Ada yang bisa memberikan contoh mungkin terkait dengan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Silahkan raise your hand. Oke, satu-satu dulu. Pelan-pelan. Dari yang paling atas, Ahmad Faruk. Silakan, Mas Ahmad Faruk. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruk Farizi dari kelas E. Kelas E. Contoh menjadi warga negara yang baik ya. Ya. Taat peraturan, toleransi beragama, terus menjaga rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara Indonesia. Oke. Terus mengikuti anjuran pemerintah. Itu Oke. saja. Terima kasih Mas Faruk, benar sekali. Ada lagi dari Mas Rafli Hidayat, silakan. Dari kelas apa? Kalau dari saya, kooperatif terhadap pemerintah dan masyarakat serta bisa diajak kerjasama dalam membangun persatuan Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Dari kelas apa, Mas? Kelas C. Kelas C. Oke. Oke, terima kasih. Dari sekarang Rosadian. Perkenalkan, nama saya Rosadian dari kelas B. Menurut saya menjadi warga negara yang baik adalah dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Oke. Lanjut. Wahyu Surya ya. Iya. Dari kelas B, kalau menurut saya menjadi warga negara yang baik itu harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang dan harus tahu hak-hak yang dimiliki oleh warga negara itu, lalu menjaga toleransi, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan masyarakat lain, dan tidak melihat sesuatu dari satu, tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan yang lain ataupun agama yang satu dengan yang lain. Seperti itu, Bu. Oke, lanjut lagi. Ini siapa nih? Yang 009 ini Mas Muhammad siapa ini?
Saya Bu Muhammad Sadam. Oke, Sadam. Gimana Mas? Saya cara menjadi warga negara yang baik yaitu yang pertama aturan yang telah ditentukan. Terus yang kedua saling menghormati dan bertanggung jawab karena Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Terima kasih. Oke. Berpikir rasional ya. Oke. Lanjut dulu. 018 ya, Mas Randy. Oke. Nama saya Muhammad Randy, NIM 18 kelas A. Contoh-contoh menjadi warga masyarakat yang baik adalah menaati peraturan dan mengamalkan isi-isi Pancasila. Oke. Udah? Tunggu. Oke. Tadi banyak dari teman-teman yang mengatakan bahwa tanggung jawab, berpikir terbuka, rasional, kita harus mencintai Indonesia, dan sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ketika teman-teman mengatakan terkait dengan bertanggung jawab, mungkin kemarin ada banyak ya, kita tarik lagi nih, kita tarik kasus, sebelum nanti teman-teman juga akan kita belajar terkait dengan kasus dulu nih. Kasus yang sangat simpel di Indonesia. Kemarin sedang marak dibicarakan terkait dengan adanya penyuntikan vaksin kosong. Ya, teman-teman sudah mendengar hal tersebut, kasus tersebut? Nah, pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut itu menciderai terkait dengan kewarganegaraan atau hanya menciderai terkait dengan profesi yang dia jalankan? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Oke, sebut nama dan kelas. Nama saya Muhammad Afrizal dari kelas A, Bu. Oke. Menurut saya, yang pertama dia itu mencederai profesinya sendiri karena dia tidak melaksanakan amanah sesuai apa yang dia kerjakan sesuai dengan profesinya. Yang kedua juga dia mencederai sebagai warga negara karena sebagai warga negara dia harusnya kan otomatis kalau dia menyuntikkan vaksin kosong, terus dia mementingkan diri sendiri, sedangkan itu amanah dari negara gitu. Seakan-akan dia otomatis kayak mengkhianati negaranya sendiri, bahwa padahal dia sudah diberi amanat dari negara untuk menyuntikkan vaksin. Oke. Tadi pertanyaannya Mas Rizal, itu menciderai profesi atau menciderai negara? Jadi yang mana yang dipilih? Bisa dua-duanya sih, Bu. Kalau dilihat dari sudut pandang yang beda. Bukan bisa ya, tapi memang menciderai keduanya. Tadi kan saya bilang, kita harus berpikir rasional dan berpikir terbuka serta bertanggung jawab. Ada teman-teman menyebutkan hal tersebut. Jadi kalau dibilang menciderai profesi atau negara, menciderai semuanya. Karena apa? Dia adalah warga negara. Otomatis ketika hal-hal yang harusnya itu diamanahkan oleh negara, itu juga menciderai negaranya. Nah, juga dia menciderai profesinya. Saya harapkan nanti ketika teman-teman sudah keluar dari dunia pendidikan, teman-teman di dalam dunia bekerja, output yang diharapkan adalah tetap membawa bagaimana sih menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab, tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain, terhadap negaranya juga. Oke, saya mau tanya kepada salah satu di sini, terkait dengan, oke, saya mau cewek aja ya, karena ini terkait dengan Mbak Yasinta. Oke, bisa on dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih Mbak Yasinta. Sering belanja online nggak? Sering. Oke, sering. Di dalam belanja online, yang Mbak Yasinta beli itu produk dalam negeri atau dari luar negeri? Ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam.
mencintai produk itu terkandung juga nggak sih di dalam mencintai negara itu? Termasuk nggak? Mencintai produk dalam negeri itu termasuk nggak sih? Masuk. Masuk. Jadi porsinya lebih besar belanja terkait dengan produk luar atau produk dalam negeri nih? Di dalam negeri, Bu. Di dalam negeri. Oke. Tolong disebutin dong, Mbak, selain mencintai produk dalam negeri itu, bela negara kita tuh yang seperti apa sebagai mahasiswa? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Terus? Bersikap yang baik, tidak membuat onar. Oke. Oke, terima kasih Mbak Yasinta. Oke, benar sekali. Tadi yang teman-teman lupa itu adalah menyebutkan terkait dengan mencintai produk dalam negeri. Itu juga mencerminkan bahwa kita juga mencintai negara ini, gitu kan. Jadi sifat hedonnya itu tolong dipertimbangkan lagi, gitu kan. Jadi membantu, apalagi di zamannya seperti ini, membantu UMKM yang notabene adalah kita membantu sesama yang sedang kesusahan, itu menjadi sebuah nilai tersendiri juga gitu. Nah, untuk mencintai negara ini tadi saya bilang tidak hanya satu mencomoti satu persatu aja, tapi semuanya, kemajemukannya. Oke, itu tadi terkait dengan pengantar pendidikan kewarganegaraan. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Silakan, Mas Arya Syahrul ya. Terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Syahrul Ramadan dengan NIM 008 kelas B. Sejauh ini saya izin bertanya Bu. Tadi kan membahas mengenai mencintai kewarganegaraan kan Bu, atau tentang pendidikan pendidikan kewarganegaraan. Benar nggak sih Bu? Apakah pendidikan kewarganegaraan ini hanyalah sebuah doktrin dari pemerintah kepada rakyatnya sejak dini agar tidak pernah memberontak dan juga dalam apa ya, kayak iming-iming atau dalam bahasa lain itu mencintai negeri, padahal agar rakyatnya ini itu tidak pernah memberontak kepada pemerintah. Seperti tadi yang dibicarakan oleh Ibu mengenai demo ya Bu. Demo kan tidak harus dengan datang dan ricuh-ricuh seperti itu. Dan bisa dengan karya-karya atau diskusi gitu kan Bu. Nah, seperti itu apakah maksud saya itu salah satu contoh pemerintah itu tidak menginginkan ada sebuah kericuhan atau menginginkan sebuah kritik-kritik yang sangat pedas dari rakyatnya, alias pemerintah itu hanya ingin diskusi, tapi yang mana diskusi ini bisa menjadi tidak berarti karena pemerintah kan bisa jadi tuli dengan rakyatnya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mas Arya Syahrul. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini kelihatan banget bahwa pemuda yang sekarang ini harus pemuda yang memiliki kritik yang sangat tinggi gitu kan. Kalau terkait dengan pertanyaannya, apakah pendidikan kewarganegaraan ini menjadi sebuah doktrin dari pemerintah untuk menolak adanya kritisi dari masyarakat? Nah, kalau pertanyaan seperti itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing, Mas. Kita tadi sebutkan bahwa mahasiswa itu adalah agent of change. Nah, bagaimana kita menyalurkan agent of change ini menjadi seorang yang terlihat bahwa oh, dia tuh mahasiswa. Mahasiswa itu terkenal dengan seorang yang intelektual, bukan hanya dengan arogansinya, tapi juga intelektual. Bagaimana kita menggambarkan seorang mahasiswa itu agent of change. Dalam artian pemerintah tidak menolak serta-merta terkait dengan kita tidak boleh mengkritisi. Tadi dikatakan, saya bertanya kepada teman-teman, demo boleh nggak sih? Boleh Bu. Oke, demo boleh. Yang ditakutkan teman-teman itu ketika tidak paham terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, demo itu boleh kok. Asal teman-teman itu paham apa materi yang kita sampaikan, permasalahan apa yang harus kita
musyawarahkan gitu. Ketika mungkin kita sudah mencoba untuk berdialektika dengan pejabat-pejabat pemerintah, kita sudah menuliskan aspirasi kita dalam selembar dua lembar kertas, namun ternyata tidak digubris oleh pemerintah yang mengharuskan kita untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Tidak masalah gitu ketika kita menggambarkan agent of change yang seperti itu. Tapi lagi-lagi yang perlu di-underline adalah apa yang kita permasalahkan. Masalah apa yang sedang kita angkat? Kasus apa yang harus kita permasalahkan? Aspirasi apa yang harus didengar? Itu teman-teman harus paham gitu. Jadi kalau dibilang kita nggak boleh turun ke jalan, boleh kalian turun ke jalan, asalkan kalian paham. Masalahnya apa sih? Itu berdampak seperti apa nantinya? Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus membaca, belajar, mengikuti perkembangan. Agar ketika turun ke jalan, teman-teman nggak hanya ngapain ikut ke jalan? Nggak cuma ikut-ikutan aja. Itu tidak menggambarkan seorang mahasiswa yang intelektual gitu kan. Jadi ketika kita turun ke jalan, kita tahu, oh kita demo terkait dengan ini loh. Ketika masyarakat awam ada yang tanya, kenapa sih Mas rame-rame? Kenapa turun ke jalan gitu? Ada apa gitu? Kita bisa memberikan gambaran gitu. Oh, jadi kita menyampaikan aspirasi ini loh Pak, Bu, terkait dengan adanya peraturan yang akan diturunkan oleh pemerintah terkait dengan ini yang mana nanti akan merugikan masyarakat bla 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 dan sebagainya. Bisa menjelaskan, oh itu baru diacungi jempol. Demo yang seperti itu. Tapi yang hanya demo dengan arogansi tanpa memberikan sebuah edukasi, itu yang sangat disayangkan. Oke, ada Mas Rafli di sini. Mas Rafli pernah ikut demo nggak ya? Ini siapa nih? Mas Rafli Hidayat atau siapa nih? Yang NIM-nya 029. Ya Bu, Rafli. Oke. Gimana Mas Rafli tanggapannya terkait dengan pernyataan dari Mas Arya Syahrul? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya pemerintah ingin seolah-olah membungkam kan, kayak membungkam biar kita tuh nggak bikin ricuh gitu. Mungkin mungkin kurang transparansi kali kalau misalnya pemerintah kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih gak penting. Kalau menurut saya kayak mana ya, kayak ya pemerintahnya berarti gak kooperatif sama masyarakat gitu. Oke. Tadi yang ditanyakan Mas Syahrul, Mas Rafli, itu terkait dengan apakah kita nggak boleh turun ke jalan, Bu, gitu. Nah, menurut Mas Rafli ini gimana? Padahal nih lagi di satu tempat gitu kan, di satu place yang kalau di layar nih dilihat tuh lucu banget gitu. Jadi noleh-tolehan gitu kan. Padahal teman-temannya lihatnya di layar, nah dia nolehnya ke kanan ke kiri gitu. Kalau misalnya boleh turun ke jalan sih boleh, Bu, asalkan paham apa yang bakalan kita lakukan misal ke DPR kayak gitu boleh. Karena kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasannya demo itu gak perlu turun ke jalan, demo itu boleh dengan karya dan sebagainya, memang itu boleh dan itu wajar. Cuman kalau misalnya sekarang kan kita tahu ya kalau di internet tuh kadang kalau misalnya kita speak up kadang cuma dilihat doang, nggak ada tindakannya. Jadi kalau memang mau ada tindakannya, ada respon dari pemerintahnya, ya kita harus langsung. Menurut saya kayak gitu sih. Jadi dengan kepahaman kita juga gitu. Saya paham apa mau ngapain kita tahu gimana Mas gitu, datang apa enggak? Gimana Mas? Oke. Gimana Mas Arya? Ya sebelumnya mohon maaf Bu. Tapi yang saya pertanyakan itu bukan itu Bu. Yang saya pertanyakan itu mengenai apakah benar pemerintah itu ingin membungkam dengan cara memberikan doktrin kepada rakyatnya sejak dini, sejak kecil, sejak SD atau sejak TK gitu, bahwa mereka agar tidak memberontak kepada pemerintah, akan memiliki rasa cinta yang tinggi, patriotisme, nasionalisme, dan lain-lain. Apakah tidak bisa rakyat itu hanya melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara saja gitu loh Bu? Kayak kita itu kalau ingin membeli barang dari produk dalam negeri, ya udah kita membantu tolong menolong, lalu toleransi dan lain-lain. Kenapa sih kita harus mencintai dalam negeri itu, kenapa gitu loh? Kayak gitu intinya. Oke.
Jadi pertanyaannya, apakah ini doktrin seperti itu? Nah, Iya, betul. saya jawab terlebih dahulu terkait dengan doktrinnya. Apakah ini doktrin dari pemerintah agar kita mencintai negara ini? Kalau terkait dengan doktrin mencintai negara, iya, betul sekali. Ini adalah doktrin dari pemerintah untuk agar warga negaranya mencintai negaranya. Itu yang pertama. Kalau terkait dengan membungkam, di dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan terkait dengan membungkam, Mas. Tidak ada. Mungkin nanti bisa saya berikan. Nah, oke, sebentar. Tadi kayaknya di slide terakhir. Kok nggak bisa turun ya? Sebentar. Ini. Nah, secara politis, terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Kenapa penting kita belajar pendidikan kewarganegaraan? Yang mana benar ini menjadi sebuah doktrin dari pemerintah. Walaupun kita dari kecil, dari zaman TK udah dikenalkan dengan namanya Pancasila, founding of father dari negara ini. Pendidikan kewarganegaraan lahir tuntutan konstitusi tentang kebijakan pemerintah, memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terus pendidikan kewarganegaraan, apa aja di dalamnya, kenapa kita harus mencintai, kenapa tersebut harus dituliskan. Jawaban yang pertama adalah, kenapa kita harus mencintai, kenapa harus disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Jawaban yang pertama adalah, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab negara Indonesia adalah negara apa? Negara hukum, Bu. Oke, browsing dulu nggak? Ya, jawabannya itu termaktub di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa kita harus diajarkan? Kenapa harus dituntunkan di dalam peraturan perundang-undangan? Karena negara Indonesia adalah negara hukum, Mas Arya. Nah, karena kita negara hukum, maka segala sesuatu perilakunya harus ada peraturan perundang-undangannya. Kita yang masih negara hukum yang semuanya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, itu aja masih sering dilanggar. Apalagi kalau sampai tidak ada peraturan yang mengatur. Kalau dibilang, kenapa harus kita mencintai, harus disebutkan gitu. Kenapa kita enggak? Ya udah, kalau mencintai negara, mencintai aja. Sekarang seperti ini, ada analogi sederhana. Analogi sederhananya adalah di dalam peraturan lalu lintas jalan, ya, Undang-Undang LUAJ itu disebutkan kalau lampu merah kita harus berhenti. Kalau lampu kuning itu harus hati-hati. Nah, hati-hati ini kebanyakan orang lari atau berhenti. Nggak usah ke orang lain, diri kita sendiri. Kebanyakan kita akan lanjut aja, nyari cepet, malah dicepet-cepetin, yang harusnya kita pelan-pelan. Padahal lampu kuning itu adalah pelan-pelan, tapi kebanyakan orang adalah malah digas kenceng, keburu merah lagi, katanya seperti itu. Nah, udah ada peraturannya aja masih sering dilanggar gitu. Apalagi kita tidak diberikan peraturan yang jelas mau dijadikan seperti apa. Notabene kita adalah negara hukum. Nah, itu terkait dengan doktrin. Saya mengamini bahwa pemerintah mendoktrin kita untuk mencintai negara. Tapi kalau terkait dengan apakah itu menjadi sebuah pemerintah, misi dari pemerintah agar mereka tidak mau dikritik, itu tidak ada, Mas. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita menyikapinya aja, terkait dengan pendidikan. Kita ambil segi positifnya aja. Oh, kita harus mengetahui loh, apa sih kewajiban dan hak kita sebagai warga negara yang baik. Seperti itu, Mas Arya. Gimana? Baik, Ibu. Sepertinya cukup menjawab. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi satu pertanyaan? Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, silakan Mas Muhammad Diki. Sebut. Perkenalkan, Mas, ya? nama saya Muhammad Diki Setiawan, nomor induk mahasiswa 118 dari kelas C. Oke. Saya ingin bertanya, tadi kan pemerintah itu mendoktrin kita untuk cinta kepada negara Indonesia. Dan cinta negara Indonesia itu salah satunya adalah membeli produk dalam negeri. Nah, kita tahu di masa pandemi ini kan banyak sekali masyarakat yang harus divaksin. Nah, itu pemerintah
kenapa malah mengambil vaksin-vaksin, contohnya Sinovac. Sinovac itu dari Cina, terus Pfizer itu dari Jerman, dan Moderna itu dari Amerika. Kenapa pemerintah mereka malah membelinya dari luar negeri? Kenapa nggak ada yang dari dalam negeri? Ini pemerintah menyuruh kita beli barang dalam negeri, tetapi pemerintah malah beli dari luar negeri sendiri. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Diki. Jawabannya adalah simpel sih Mas. Karena nunggu Mas Muhammad Diki tuh lulus untuk jadi apoteker dan bisa membuat suatu vaksin, belum lulus juga gitu. Jadinya kita harus ngambil dari luar negeri gitu Mas. Makanya Mas Muhammad Diki cepat harus lulus nih biar bisa buat vaksin ya. Iya Bu. Terus begini Bu. Jadi sebentar. Kita kan tidak perlu membuat. Kita tahu budaya Indonesia, kita bisa menyontek. Kenapa kita tidak menyontek saja vaksin-vaksin dari luar itu? Nah, oke, lagi-lagi menyontek. Mas, emang kamu tiap ujian nyontek ya? Ya, kalau terpaksa saja, Bu. Oke, jadi gini, sekarang saya tanya. Di dalam pendidikan kewarganegaraan, bukan dengan kewarganegaraan sih. Saya coba tanya satu cewek deh. Mbak Chandra. 124 nih. Mbak Chandra. Iya, Bu. Oke. Mbak Chandra, tadi Mas Muhammad Diki bilang, kenapa sih Bu, kita kan punya budaya nyontek gitu. Kenapa kita nggak nyontek? Kenapa kita harus ngambil dari luar? Mbak, saya tanya, apakah mencontek itu budaya yang bagus? Tidak, Bu. Oke, Mas Diki kan ya, di dalam hal walaupun kita misalkan nih udah kepepet banget, lebih baik mencontek atau tidak? Kalau dari segi idealis gitu. Kewarganegaraan ya dari luar negeri. Lebih saya meniru vaksin dari Amerika atau dari Jerman itu daripada membeli yang membuang anggaran lah. Lebih baik kita alokasikan ke rakyat kita sendiri gitu, Bu. Oke, gini Mas Muhammad Diki ya. Di dalam usul fikih disebutkan terkait dengan pemerintahan. Tasarruful imam ala ra'iyah manuton bil maslahah. Jadi seperti itu. Pemerintah itu mengambil suatu kebijakan, di mana kebijakan tersebut harus berlandaskan terkait dengan kemaslahatan masyarakat. Nah, terkait dengan vaksin, kenapa kita nggak ngambil vaksin aja sih? Kenapa kita harus membuang anggaran? Apakah ketika kita menganggarkan vaksin itu dibuat oleh negara Indonesia mencontek ya, dari kata mencontek gitu, bukan mencontek sih, mungkin mengadopsi ya bahasa lebih halus. Biar jangan mencontek lah, mengadopsi. Kita vaksin, kita mengadopsi lah. Oh, racikannya ternyata dari sini. Apakah serta-merta negara-negara lain mau memberikan formula kepada negara Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita cukup siap memiliki waktu melihat dari sumber daya manusia dari SDM Indonesia yang mohon maaf, karena sekarang masih di bawah rata-rata. Itu yang pertama. Yang ketiga, apakah kita membohongi masyarakat? Padahal secara pandemi ini tuh secara global ya, nggak hanya di Indonesia aja, tapi secara global. Nah, kita bekerja sama, bukan hanya Indonesia aja kan, ada dari WHO, semuanya bekerja sama untuk bagaimana caranya agar pandemi ini segera berakhir. Karena jujur ya, saya cukup tersiksa dengan kita kuliah online kayak begini. Hati saya menjerit gitu, harusnya kita bisa bertatap muka, kita bisa ketemu langsung, kita bisa berkomunikasi secara langsung, kita belajar dalam kelas. Seru banget nggak sih kita belajar di kelas tanya jawab kayak gini, tapi kita sekarang hanya bisa lihat di dalam monitor kayak gitu. Cuma bisa toleh-menoleh gitu kan, nggak bisa bertatap muka secara langsung, nggak bisa lihat gantengnya Mas Diki yang bertanya dengan, Bu, kenapa sih Bu kita kayak gini? Itu kan seru banget gitu di kelas kita bisa diskusi seperti itu. Nah, kalau dibilang kenapa kita membohongi masyarakat gitu? Tidak, kita tidak membohongi. Yang pertama adalah kita mendahulukan terkait dengan sisi kemaslahatan umat. Kita pengen cepat berakhir, udah gitu doang. Kalau pemerintah, apakah ini dari pemerintah? Ya udahlah, seandainya ini permainan dari siapapun yang kita tidak tahu, kita ambil segi positifnya.
Kita ambil manfaatnya aja. Kita ambil, oh mungkin kita memang disuruh untuk di rumah, kita lebih dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu ya saya rasa Mas Diki kalau terkait dengan kebijakan pemerintah. Jangan vaksin Mas yang kamu buat debat. Iya. Ini jadi kemana-mana kalau vaksin gitu kan. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Mas Diki. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Rafli. Silakan. Terima kasih Bu sebelumnya. Mungkin pertanyaannya mohon maaf agak sedikit melenceng dari topik kita sekarang. Cuman saya kepo Ibu, sepertinya Ibu sangat paham gitu dengan terkait gitu. Jadi kepo terkait OPM itu Bu. Jadi OPM itu kan udah dari tahun 1962 ya Bu. Sampai sekarang itu belum berhenti dan sempat dikibarkan benderanya untuk pemerintahnya Gus Dur. Nah, kenapa sih pas sekian lamanya sampai sekarang era milenial sampai 4.0 gitu, nggak berhenti gitu Bu? Mereka tuh pengen pisah, itu tuh sebelumnya kenapa dan udah lama sampai sekarang nggak berhenti gitu. Terima kasih Bu. Oke. Yang ditanyakan berhenti untuk apanya? Ya Bu, alasannya setelah sekian lama dan tidak berhenti dari sejak 1962 gitu. Yang ditanyakan adalah terkait dengan berhenti apanya? Berhenti untuk mengibarkan benderanya atau memberontaknya atau apanya? Memberontaknya, ingin memisahkan diri dengan Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau terkait dengan kenapa tidak berhenti dengan Republik Indonesia? Iya. Mohon maaf Bu. Oke. Kalau terkait dengan kenapa tidak berhenti Bu sampai udah sekarang kita tuh sedang di era point 4.0. Nah, kita sudah menuju point 5.0. Sampai sekarang kenapa tidak berhenti sih seperti itu? Itu adalah, sekarang tanya sih kepada Mas Rafli, itu tuh hanya kaum minoritas atau kaum mayoritas? Bisa dibilang minoritas Bu. Minoritas. Kalau minoritas itu memang belum selesai yang kamu tanyakan itu adalah terkait dengan doktrin. Mereka sudah terdoktrin bahwa kita nggak bisa nih bersatu dengan Indonesia, kita harus memecah diri seperti itu. Yang kedua, tadi saya bilang sumber daya manusia di Indonesia yang belum di atas rata-rata. Jadi mereka belum bisa berpikir secara terbuka. Mereka belum bisa berpikir manfaatnya apa ya, lebih banyak manfaat atau mudorotnya ketika aku melakukan seperti ini. Hidup tidak menjadi satu dengan Indonesia. Lebih banyak permasalahan yang didapat atau kemudahan yang didapat. Sekarang saya tanya kepada Mas Rafli, negara Indonesia adalah negara hukum di mana segala sesuatu itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kamu lahir, itu sudah diakui negara dengan Gimana Bu? Kamu lahir nih, kamu diakui negara. Ada sebuah dokumen yang namanya akta. Oke, ada akta. Ketika kamu ikut mereka nih, yang kamu tadi bilang adalah mereka kaum minoritas, Bu, gitu. Kaum minoritas. Apakah negara mau serta-merta membantu ketika mereka tuh sudah memecahkan diri? Apakah negara mau memberikan akte ketika anak kamu lahir nih misalnya, tapi kamu tidak mau dengan Indonesia, kamu mau memecahkan diri gitu kan? Padahal yang dokumen dan lain sebagainya masih belum ada sampai sekarang gitu loh. Itu kan akhirnya negara tidak memberikan katakanlah ketika anak kamu lahir seperti itu. Nah, itu akan berdampaknya kemana? Ketika itu sudah harus memiliki akte dan lain sebagainya. Jadi kalau terkait, karena sih pikirnya pikiran tidak terbuka, ingin ya seperti itu Mas Rafli.
Mas Ahmad, apa nih? 129? Maaf, saya izin bertanya. Ya, kira-kira mau nanggapin Mas Rafli tadi. Gimana, Mas? Contoh menjadi warga negara yang